Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, pada pertemuan kali ini tema atau topik bahasan kita adalah pekerjaan jika dilakukan secara bersama-sama. Nah, dalam hal ini tentunya yang dicari adalah waktunya. Jadi berkaitan dengan waktu suatu pekerjaan apabila diselesaikan secara bersama-sama. Perhatikan contoh yang pertama. Pekerjaan membuat keranjang jika dikerjakan oleh Rahmat bisa selesai 3 hari dan jika dikerjakan oleh Burhan 6 hari. Berapa hari pekerjaan itu akan selesai jika dikerjakan oleh mereka berdua? Langsung pada pembahasan. Untuk pembilang adalah hasil kali dari angka-angka ini 3 kali 6. Ini sebagai pembilang dibagi hasil jumlah dari angka-angka ini 3 ditambah 6 sama dengan 3 kali 6 18 dibagi atau per 3 ditambah 6 9 sehingga hasilnya adalah 2 hari. Jadi apabila Rahmat dan Burhan mengerjakan pekerjaan tersebut, yaitu membuat keranjang secara bersama-sama, maka akan selesai dalam waktu 2 hari. Nomor 2, sebelum saya bahas, silahkan dicoba dulu dan videonya dihentikan sementara. Mari kita cocokkan hasilnya. Husni dapat menyelesaikan soal matematika dalam waktu 2 jam. Sedangkan Aris membutuhkan waktu 3 jam. Nah, jika mereka mengerjakan soalnya bersama-sama, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan soal tersebut? Seperti contoh yang nomor 1, untuk pembilang adalah hasil kalinya, berarti 2 kali 3 dibagi 2 ditambah 3 sama dengan 2 kali 3, 6, dibagi 2 ditambah 3, 5. Untuk mempermudah pembagian, atas dan bawah kita kalikan dengan angka yang sama. Ini sebenarnya agar bawahnya menjadi angka 10 ya. Sehingga 5 dikalikan 2 menjadi 10 dan 6 juga harus dikalikan 2 menjadi 12. 12 dibagi 10 sama dengan 1,2 jam. 1,2 jam misalnya ini kita akan membuat 1 jam berapa menit. Langkah pertama kita pisah dulu. 1,2 jam ini sama saja dengan 1 jam ditambah 0,2 jam. Nah, yang akan kita buat menit ini sebenarnya adalah hanya 0,2 jam. Caranya cukup dengan mengalihkan 60 menit ini. Jadi 0,2 kali 60. Perhatikan caranya untuk mengalihkan 60 kali 0,2. 2 kali 0, 0, 2 kali 6, 12. 0 kali 0, 0. 0 kali 6, 0. Hasil perkalian ini, 2 baris ini kita jumlahkan. 0, di sini tidak ditambah 0, 2 ditambah 0, 2, 1 ditambah 0, 1, sehingga hasilnya adalah 120. Kita lihat angka semula ini ada 0,2, berarti di belakang koma 1 angka, maka ini di belakang koma juga 1 angka, yaitu 0. Maka hasilnya adalah 12,0. Angka di belakang koma, ini kalau angkanya 0, tidak ada angka selain 0, maka cukup ditulis yang di depan koma saja. Sehingga 1 jam plus 12 menit. Atau kalau mau ditulis 1 jam
12 menit. Contoh yang nomor 3, ini lebih kompleks daripada nomor 1 dan 2, tapi sebenarnya konsep penyelesaiannya tetap sama. Kita simak bersama-sama. Iwan mampu membuat 4 keranjang dalam 2 hari. Sedangkan Arsad 6 keranjang dalam 3 hari. Dalam berapa hari mereka bisa membuat 12 keranjang jika dilakukan bersama? Konsepnya ini, logikanya ini adalah 12 keranjang dibagi menjadi 2 orang, yaitu Iwan dan Arsad. Ya. Sehingga 12 dibagi Iwan dan Arsad. Iwan ini mampu menyelesaikan atau membuat 4 keranjang dalam 2 hari, sehingga untuk Iwan 4/2. Artinya 4 keranjang tiap 2 hari. Ditambah Arsad 6 keranjang dalam 3 hari. Berarti 6/3. Artinya 6 keranjang tiap 3 hari. Sama dengan 12 dibagi, ini 2 dibagi 4, 4 dibagi 2, 2 ditambah 6 dibagi 3, 2, sehingga bawah atau penyebutnya 2 ditambah 2 sama dengan 12 dibagi 4 ini. Dari 2 ditambah 2, 4, maka hasilnya adalah 3 hari. Silakan dicoba untuk nomor 4. Ini tipenya sama dengan yang nomor 3. Kita cocokkan ya. Mesin pompa merek A dapat mengisi penuh 1 tangki air dengan kapasitas 75 liter dalam waktu 9 menit. Sedangkan mesin pompa merek B dapat mengisi penuh 1 tangki air dengan kapasitas 100 liter dalam 15 menit. Dalam berapa menit tangki berkapasitas 360 liter dapat terisi penuh jika mesin pompa merek A dan mesin pompa merek B digunakan bersama-sama? Berarti 360 liter dibagi mesin A, ini mesin A dan mesin B. Logikanya seperti itu. 360 dibagi mesin A-nya itu kemampuannya adalah 75 liter dalam waktu 9 menit. Atau kalau ditulis dalam kalimat matematika 75 liter per 9. Ditambah kemampuan pompa merek B, ini berarti dia mampu memompa 100 liter dalam 15 menit. Atau dengan kata lain 100 per 15. Berarti 100 liter tiap 15 menit. Nah, ini kita sederhanakan, masing-masing dibagi 3, 75 dibagi 3, 25, 9 dibagi 3, 3. Ditambah ini 100 per 15, masing-masing dibagi 5, 100 dibagi 5, 20. Kemudian 15 dibagi 5, 3. Angka yang sudah dicoret ini berarti angka mati, tidak usah dipakai lagi. Sama dengan 360 dibagi 25 per 3 ditambah 20 per 3. Ini penyebutnya sudah sama, maka
pembilang ditambah pembilang sama dengan 360 per 45 dibagi 3. Operasi pembagian semacam ini bisa kita rubah menjadi bentuk perkalian. Cuman konsekuensinya 5 per 3 harus kita balik. Sehingga bentuknya menjadi 360 kali yang tadinya bagi menjadi kali. Tapi yang 5 per 3 harus kita balik ya, menjadi 3 per 45. Coba 360 dibagi 45 masing-masing dibagi masing-masing dibagi 45 atau 360 langsung saja dibagi 45 hasilnya adalah 8. Angka yang dicoret angka mati tidak usah dipakai lagi. Maka tinggal 8 kali 3 sama dengan 24 menit. Soal yang nomor 5 ini tipenya sama dengan yang nomor 4. Silahkan kalau mau dicoba dulu, di pause videonya sementara. Mari kita cocokkan hasil pekerjaan kalian sudah benar atau masih ada kesalahan. Sebelumnya dibaca dulu soalnya. Mesin pompa merek A dapat mengisi penuh satu tangki air dengan kapasitas 75 liter dalam waktu 9 menit. Sedangkan mesin pompa merek B dapat mengisi penuh satu tangki air dengan kapasitas 100 liter dalam 15 menit. Dalam berapa menit tangki berkapasitas 490 liter jika menggunakan 2 mesin pompa merek A dan 1 mesin pompa merek B digunakan bersama-sama. Penyelesaian. Logikanya begini rekan-rekan. Ini kita mau mengisi tangki air yang berkapasitas 490 liter menggunakan pompa merek A dan pompa merek B. Jadi nanti 490 dibagi pompa merek A dan pompa merek B. Kalimat matematikanya seperti ini. 490 dibagi pompa merek A ini kemampuannya 75 liter dalam waktu 9 menit, berarti 75 per 9. Artinya dia mampu memompa air 75 liter selama 9 menit. Dikalikan 2. Kenapa kali 2? Karena kita akan menggunakan 2 mesin merek A, maka dikalikan 2. Kemudian ditambah kemampuan memompa air mesin merek B ini. Dia mampunya memompa 100 liter air dalam 15 menit. Sehingga di sini 100 per 15 dikali 1. Kenapa kali 1? Karena kita hanya menggunakan 1 mesin pompa merek B. Sudah jelas ya? Kita lanjutkan. 490 dibagi 2 kali 75, 150, ini 9. Ditambah 1 kali 100, 100 dibagi ini 15. Untuk menghindari pembagian angka yang besar, bisa kita main coret kalau itu mungkin ya. 150 dan 9 ini masing-masing kita bagi 3. 150 dibagi 3, 50, 9 dibagi 3, 3. Kemudian ini 100 per 15, masing-masing dibagi 5. 100 dibagi 5, 20. 15 dibagi 5, 3. Sama dengan 490, ini angka yang dicoret, ingat-ingat ini angka mati tidak digunakan lagi. Maka angka yang hidup yang ini yang kita gunakan.
50 per 9 ditambah 20 per 3. Sama dengan penjumlahan pecahan. Jika penyebutnya sama, maka atas dan atas dijumlahkan. Yang bawah tidak usah, cukup atasnya saja. 490 per 50 ditambah 20, 70 per 3. Ini pembagian, ya. Angka yang membagi ini angka pecahan. Untuk mempermudah, maka operasi pembagian ini dirubah jadi perkalian. Berarti 490 kali dari operasi pembagian menjadi perkalian. Tapi ada syaratnya. Syaratnya harus suku yang membagi ini harus dibalik jika bentuknya pecahan. Sehingga 70 per 3 dibalik menjadi 3 per 70. Karena bentuknya perkali ini boleh dicoret ini. Nolnya 1, nolnya 1 kita coret. Tinggal 49 dibagi 7, hasilnya adalah 7. Ini angka yang kita gunakan ini 7 kali 3 sama dengan 21 menit ya. Jadi apabila kita menggunakan 2 mesin merek A dan 1 mesin merek B untuk mengisi tangki yang kapasitasnya 490 liter dibutuhkan waktu 21 menit. Seekor sapi menghabiskan stok makanan selama 40 hari. Sedangkan seekor kerbau mampu menghabiskan stok makanan selama 30 hari. Berapa hari stok makanan akan habis jika dimakan oleh seekor sapi dan 3 ekor kerbau? Kita simak penyelesaiannya. Konsepnya begini. Jadi ada stok makanan dibagikan ke sapi dan kerbau. Sehingga ini karena stok makanan tidak ada satuannya, maka 1 per. Kalau untuk kerbau berarti stok makan ini 1. Maaf, kalau untuk sapi ya. Kalau untuk sapi berarti stok makannya ini kita tulis 1 per 40. 40-nya itu hari. Karena sapinya hanya seekor, maka ini kalikan 1. Ditambah stok makanan ini, berarti kita tulis 1, cukup untuk 30 hari. Jika untuk kerbau ya, berarti 30 hari, maka per 30. Karena kerbaunya ada 3 ekor, maka ini dikalikan dengan 3. Sama dengan 1 per 1 kali 1, 1 per 40. Ditambah 3 kali 1, 3 per 30. Sama dengan, kita samakan penyebutnya, cari bilangan yang bisa dibagi 40, bilangan terkecil yang bisa dibagi 40 dan 30, yaitu 120. 120 dibagi 40, 3. 3 kalikan 1, 3. Kita tulis 3. Ditambah, ini 120 dibagi 30, 4. 4 kali 3, 12. Kalau penyebutnya sudah sama, maka tinggal pembilang ditambah pembilang. Sehingga sama dengan 1 dibagi 15 per 20. 120. Pembagian operasinya bisa kita rubah menjadi perkalian, maka ada syaratnya, yaitu pembagi pecahan ini harus kita balik. Maka 120 per 15 sama dengan, ini dicoret angkanya, masing-masing dibagi berapa ini? Langsung ya, 120 dibagi 15 hasilnya 8. 1 kali 8 sama dengan 8 hari. Jadi stok makanan itu apabila dimakan oleh seekor sapi dan 3 ekor kerbau secara bersama-sama akan habis selama 8 hari. Dilanjut. Soal nomor 7. Ini adalah soal yang paling kompleks menurut saya. Kita perhatikan. Ladang berisi tanaman rumput odot cukup untuk persediaan makan 2 ekor sapi dalam waktu 20 hari.
Sedangkan jika dimakan 3 ekor kambing, habis dalam waktu 60 hari. Berapa hari rumput tersebut akan habis dimakan oleh 2 ekor sapi dan 6 ekor kambing? Bagaimana penyelesaiannya? Kita perhatikan. Logika berpikirnya seperti ini, teman-teman. Jadi ada sebuah ladang tanaman rumput odot, ya. Ini akan dimakan oleh sapi dan kambing. Jadi ladangnya ini, rumputnya ini hanya ada keterangan ladang rumput odot, maka satu dibagi sapi dan kambing. Satu dibagi, ladang tersebut cukup untuk 2 ekor sapi selama 20 hari. Berarti satunya ini ladang, 1/2 kali 20. 2 sapi selama 20 hari. Karena sapi yang akan makan bersama kambing ada 2 ekor ini, maka dikalikan dengan 2. Ditambah kambingnya, ladang tersebut ini jika dimakan oleh 3 ekor kambing habis dalam waktu 60 hari. Maka ini ladangnya 1, rumputnya 1 ya, 1 ladang nih. Per 3 kali 60. 3-nya ini kambing, 60-nya hari. Jadi ladang ini cukup untuk 3 kambing selama 60 hari. Tapi kambing yang akan makan bersama sapi ini ada 6 ekor kambing, maka dikalikan dengan 6. Nah, kalau sudah kita dapatkan kalimat matematika seperti ini, langkah berikutnya adalah penyederhanaan. Ini adalah teknik untuk mempermudah pembagian. Kita lihat antara 2 dan 20, ini bisa disederhanakan, masing-masing dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 20 dibagi 2, 10. Ditambah ini, 6 kali 1 per 3 kali 60. Antara 6 dan 60, masing-masing dibagi 6. 6 dibagi 6, 1. 60 dibagi 6, 10. Sama dengan ini. 1 per, atau 1 dibagi 1 kali 1, 1. 2 kali 10, 20. Ditambah 1 kali 1, 1. 3 kali 10, 30. Kita lihat ini yang di bawah atau penyebutnya, bentuknya pecahan. Suatu pecahan belum bisa dioperasikan apabila penyebutnya belum sama. Maka langkah berikutnya adalah menyamakan penyebut. Bagaimana caranya? Kita cari bilangan terkecil yang bisa dibagi 20 dan 30. Yaitu 60. 60 dibagi 20, hasilnya 3. 3 dikali 1, 3. Ditambah 60 dibagi 32, 2 kali 1, 2. Ini kita lihat penyebutnya sudah sama, maka tinggal pembilang ditambah pembilang. Penyebut tidak usah ditambahkan. Maka sama dengan 1 per 3 ditambah 2, 5 per 60. Pembagian pecahan seperti ini harus kita rubah dulu ke dalam bentuk operasi perkalian. Maka 1 kali, cuman ada syaratnya. Syaratnya itu pembagi ini 5 per 60 harus dibalik menjadi 60 per 5. Nah kita lihat ini. 1 kali 60 per 5. 60 dibagi 5. Nah hasilnya 12. Angka yang dicoret adalah angka mati. Maka tidak usah kita pakai lagi. Maka angka yang digunakan adalah 1 kali 12. Hasilnya sama dengan 12 hari. Jadi ladang yang berisi tanaman rumput odot ini apabila dimakan oleh 2 ekor sapi dan 6 ekor kambing bersama-sama akan habis selama 12 hari. Sekian dari saya, semoga bisa dipahami dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.